Shalom, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam acara Diaspora TV Talk Show yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 1 siang. Melanjutkan diskusi kita minggu lalu, kembali kita hadirkan Pak Fadil Mulya, seorang pelayan Tuhan yang mempunyai latar belakang Muslim, bersekolah di pesantren, alumnus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Namun dengan perkenanan Tuhan, beliau beroleh anugerah keselamatan, yaitu berjumpa dengan Yesus Kristus, jalan yang lurus, Sirotol Mustaqim, Sang Juru Selamat. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom, selamat siang Pak Fadil, salam sehat. Shalom Pak Martin, salam sehat. Kita bertemu lagi dalam Diaspora TV Talk Show. Sebelum kita mulai talk show ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami semua, untuk karya keselamatan yang luar biasa yang kami alami dalam hidup, secara khusus Pak Fadil yang siang hari ini hadir untuk menyaksikan pengalamannya berjumpa dengan Kristus, dan dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Memberkati juga setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, sehingga iman percaya kami semakin kuat dan kami semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Pak Fadil, dulu Anda percaya bahwa dengan berbuat baik, Anda akan mendapat pahala. Anda juga berdoa tiap hari agar ditunjukkan Sirotol Mustaqim itu, atau jalan yang lurus. Sebaliknya ketika Anda mengenal Kristus, yaitu jalan yang lurus itu, Anda diajarkan bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa dan menjamin Anda masuk surga. Anda diminta berbuat baik bukan untuk mengejar pahala, namun sebagai rasa syukur dan terima kasih Anda kepada Tuhan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, terima kasih Pak Martin ya. Ini cukup menarik pertanyaannya, karena memang sebelum saya mengenal Isa Al-Masih, saya selalu ingin berbuat baik. Karena saya merasa dengan berbuat baik itu pahala saya terus bertambah. Dan dengan pahala itu saya bisa selamat. Dalam arti kata, saya bisa masuk surga dengan usaha saya sendiri. Ya. Jadi ketika saya mau berbuat baik, tujuan saya cuma satu, masuk surga. Nah, kenapa saya berbuat baik? Ya karena itu, saya mau selamat. Nah, kekeliruan saya adalah waktu itu selalu berpikir masuk surga harus dengan perbuatan baik atau amal baik. Sedangkan saya tidak mengerti, tidak tahu bagaimana saya bisa masuk surga kalau tidak ada tolak ukur perbuatan amal baik itu. Ketika misalkan Bapak mau masuk kelas saya, ya standar syaratnya Bapak harus lulus 1, 2, 3. Nah saya nggak tahu tolak ukur kelulusan sampai berapa saya bisa masuk surga. Sama ketika saya mau melakukan perbuatan baik, misalkan tolak ukurnya adalah 100 kali lipat dari 1, berarti 100. Baru saya bisa masuk surga. Permasalahannya saya nggak tahu, nggak ada tolak ukurnya. Jadi saya bingung mau bagaimana. Sedangkan di dalam Isa Al-Masih, Dia yang menebus dosa kita. Dia rela menjadi hina, menjadi manusia untuk menebus dosa saya dan saudara semua yang ada di rumah. Ya, jadi saya mau mengimani Isa Al-Masih dan saya berbuat baik sekarang bukan karena saya mau selamat, tapi itu adalah bentuk rasa syukur saya karena saya telah diselamatkan. Beda lagi sekarang tujuan saya, yaitu saya mau mengucapkan rasa syukur saya, Pak. Iya, Pak Fadil, kita sebagai orang Kristen ini kan percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Nah, kenapa saudara-saudara Muslim itu tidak percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit? Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Betul.
Minggu lalu kita sudah bahas ini di Ali Imran 55. Ya. Namun sebenarnya mereka tidak serta-merta menuduh dengan tidak ada alasan. Pasti ada alasannya. Oh. Iya, dia pasti ada alasan dan Ya, saya tahu ya. itu alasannya ya. Di sini Al-Qur'an juga menulis ya bahwasannya Isa itu lahir, mati dan bangkit. Ya. Ya. Mereka juga ada alasannya kenapa dibilang Isa ya tidak mati. Ya, jadi saya akan coba buka, itu pun ada di buku saya ya. Al-Qur'an menyaksikan bahwa Isa, Yesus benar-benar mati, benar-benar bangkit dan benar-benar hidup. Bisa dilihat di Quran surat Maryam ayat 33 sampai dengan 34 ya. Yang berbunyi, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jelas tertulis ya. Itulah Isa putra Maryam. Sudah tertulis juga itulah Isa putra Maryam ya. Lalu di Al Imran 55 kemarin kita sudah bacakan, tapi saya mau bacakan ulang ya. Bahwasanya di sini Al-Qur'an jelas menyatakan Isa Al-Masih lahir, mati dan bangkit ya. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Jelas di situ adalah kematian, akhir ajal. Ya, dan mengangkat kamu kepadaku. Ya, bangkit. Nggak mungkin seorang yang mati diangkat gitu kan. Pasti dia bangkit dulu baru diangkat. Nah, tapi anehnya ada satu ayat yang menyangkal bahwa Isa atau Yesus ya tidak disalib dan tidak dibunuh, melainkan orang yang diserupakan dengan Isa atau Yesus. Di Quran surat An-Nisa ayat 157. Ya, yang saya tekankan di sini, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, ya Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, ini pertanyaan banget ini buat saya ya. Yang menjadi pertanyaan tuh, iya, siapa nama orang yang diserupakan Isa? Ya, apakah yang mati itu tidak berkata bahwa dia bukan Isa? Yang ketiga, dari keluarga manakah orang yang diserupakan Isa itu? Yang keempat, apakah seluruh keluarganya tidak menerangkan bahwa yang disalib itu bukan Isa melainkan keluarganya? Lalu bagaimana dengan tetangga-tetangga, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang dikenal oleh orang yang diserupakan Isa itu mengatakan dia bukan Isa? Ini kan pertanyaannya harus jelas terjawab, baru kita benar-benar yakin yang disalib itu bukan Isa. Tetapi tidak ditulis siapa dia, hanya dikatakan diserupakan. Hanya dalam hadis dikatakan itu Yudas. Waduh, itu kan secara literatur sejarah aja Yudas mati lebih dulu. Iya. Ini jelas Bunuh diri. Iya, dia menggantung diri sambil buang uang suapnya. Tapi saya berpikir bagi teman-teman kita harus kita bukakan. Ya, makanya saya pernah bilang, saya baca Al-Qur'an ya baca Arabnya aja, nggak baca artinya. Coba baca artinya. Pasti kita tersingkap deh sesuatu dari kecil lama-lama. Kok bisa begini nih gitu. Begitu Pak jadinya. Iya. Al-Qur'an sendiri menuliskan Isa Al-Masih lahir, mati dan bangkit. Iya. Baik Pak Fadil. Ada klaim dari sebagian orang bahwa Ulangan 18 ayat 18 yang berbunyi seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Nah, ini dimaksud adalah mengenai Nabi Muhammad. Apa pendapat Anda mengenai hal ini? Ya, klaimnya ya sah-sah saja kalau orang mau klaim ya kan. Jadi ya saya hanya mau menyikapi tidak benar bahwasannya itu mengarah ke Nabi Muhammad. Jujur saja ya, kita coba bacakan dari Ulangan 18:15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ya. Lalu di Ulangan 18 ayat 18 juga berbicara demikian. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada
mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, ayat di atas adalah sabda Allah kepada Musa. Ya, Allah mengatakan akan ada seorang nabi yang dibangkitkan dari tengah-tengahmu di antara saudaramu. Yang dimaksud dengan di antara tengah-tengahmu itu maksudnya ya dari bangsa Israel. Ya. Dari bangsa Israel. Jadi bukan dari bangsa lain ya? Bukan dari bangsa lain ya. Sementara Nabi Muhammad tidak berasal dari bangsa Israel, tetapi dari bangsa Arab atau suku Quraisy. Nah, ketika ada bahasa akan dibangkitkan Nabi, itu mengarah kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kenapa? Ya karena Nabi terakhir adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ya, oh kok bilang Nabi? Ya dia Nabi. Terus dibilang, tapi dia Tuhan. Ya dia Tuhan. Yeah. Dia anak tukang kayu, ya dia anak tukang kayu. Dia manusia, ya manusia. Ya, pokoknya masa kenabian ditutup oleh yang namanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Tidak ada lagi nabi setelah itu. Setelah itu adanya adalah masa kerasulan. Nah, jadi kalau misalkan ada nubuatan yang mengarah kepada yang satu itu Muhammad, ya itu buat saya suatu kekeliruan. Tapi ya sah-sah aja kalau orang mau klaim, ya. Saya tidak mau mendebat itu, tapi di sini saya hanya mengklarifikasi bahwasannya ayat ini bukan ditujukan untuk Muhammad, tetapi untuk Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Iya. Ini klarifikasi dari Pak Fadil. Betul. Ya, sekarang kita bicara mengenai keluarga. Bisa ceritakan sedikit mengenai istri dan anak Anda? Ya, saya tentunya satu istri ya, bukan 4 ya. Ya, anak saya 1. Ya, lagi lucu-lucunya, lagi imut-imutnya. Ya. Baru 3 bulan ya umurnya? Ya, baru 3 bulan. Tanggal 16 kemarin 3 bulan. Oh iya. Ya. Jadi istri saya 1 ya Pak. Nah, ketemu di mana dengan istri Pak? Ini waktu di Kalimantan atau di Jakarta? Oh, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Apakah teman kampus sesama Murtadin atau? Enggak, dia lahir dari kecil sudah sukacita dia. Oh, kalau gitu. Saya kan kecil lahir enggak sukacita. Ya, belum selamat. Kalau dia udah selamat. Pas lahir udah haleluya, haleluya, udah bersyukur dia. Ini ada di foto ya, istrinya. Jadi saya ketemu di tempat kerja. Lucunya saya benar-benar fokus pelayanan ketika saya menikah dengan istri tahun 2017. Beliau juga memutuskan untuk berhenti. Oh. Jadi kita berdua fokus sama-sama pelayanan. Iya. Pas kalau ada orang yang bilang mau dikasih makan apa tuh anak orang gitu kan. Makan batu. Waduh, saya bilang, saya waktu bujang aja makan nasi ada batu saya buang. Masa udah punya istri saya kasih makan batu, ya kan? Aduh, ada aja, tapi ya nggak apa-apa. Sampai sekarang kita dicukupi semua sama Tuhan dan kita harus ya berserah sama Tuhan. Yang penting punya pakaian, ada makanan, buat saya cukup. Iya, puji Tuhan. Nah, Pak Fadil sebagai mantan pemeluk agama Islam, bagaimana Anda melihat perempuan dalam perspektif Islam dan Kristen? Nah, apa yang membedakan keduanya? Nah, kalau di buku saya juga tertulis jelas tentang bagaimana perspektif perempuan di dalam Islam dan kekristenan. Ya, kalau di dalam keislaman jelas perempuan itu selalu nomor 2 ya. Oh gitu. Selalu di barisan kedua. Ya tidak terutama. Jadi kalau misalkan contoh sholat dalam beribadah, perempuan selalu di belakang. Ya, lalu istilah persetujuan talak misalkan mau cerai, perempuan tidak didengar, tapi laki-laki selalu didengar. Kalau bilang talak ya langsung sah tuh, laki, perempuan enggak. Ya, terus misalkan dalam segi aurat, perempuan sedemikian rupa ya harus ditutup auratnya, sedangkan laki-laki tidak sedemikian, hanya ada batas-batasan tertentu. Lalu misalkan bagi warisan, wanita hanya dapat 1,
Laki-laki dapat 2 bagian. Bahwasannya di dalam kekristenan perempuan itu benar-benar menjadi seorang penolong dan sepadan bagi laki-laki. Bayangkan, penolong dan juga sepadan. Contohnya misalkan ibadah, ya para akhwat bisa lihat di gereja-gereja, nggak ada tuh yang namanya syaf-syaf perempuan di belakang, laki di depan, nggak ada. Semuanya menjadi satu. Ya, sukacita. Ya, tidak ada batasan. Begitupun bagi warisan dan sebagainya, semuanya adil. Ya, ketika pernikahan pun ada janji yang selalu diucapkan laki-laki, juga ada janji yang diucapkan oleh perempuan. Ini namanya keadilan. Ya, tidak ada janji yang sebelah pihak. Nah, kalau dalam pernikahan keislaman, ya itu hanya ada ijab kabul, perempuan tidak berkata apa-apa, jadi hanya laki-laki memberikan mas kawin, lalu seperti ada kesepakatan dengan orang tua atau wali dari perempuan. Tapi juga buat saya bagus ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Ini benar-benar hadis, ya, benar-benar cuman bahasa menyenangkan doang atau lain sebagainya, karena ketika Rasulullah Muhammad SAW diajak jalan-jalan nih ke surga dan neraka, ya wanita semuanya paling banyak ada di neraka. Lalu ya saya juga nggak mau ambil terlalu dalam, kalau mau ya kita coba baca di bukunya aja, begitu. Tapi dalam kekristenan semuanya sukacita, adil, dan juga disebut penolong dan sepadan. Menurut Pak Fadil yang mendalami agama Islam sebelum ini, bagaimana sebenarnya konsep poligami dan perceraian pada kepercayaan Anda sebelumnya? Nah, poligami sendiri tidak serta-merta ada begitu saja. Poligami itu ada karena memang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat An-Nisa ayatnya yang ketiga. Ya, saya akan bacakan artinya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nah, di sini saya dulu mempelajari mengenai poligami. Bagaimana syariat Islam mengajarkan tentang poligami. Jelas ada dalilnya di dalam Al-Quran dan itu diperbolehkan. Tidak boleh lebih dari 4. Namun di sini jika kamu tidak dapat berlaku adil, ya. Nah, kata adil di sini kan subjektif nih. Belum tentu adil menurut saya, tapi adil menurut Bapak. Contoh, misalkan suami ya punya istri 1, terus nikah lagi istri 2, nikah lagi istri 3. Nah, istri pertama anaknya 1, istri kedua anaknya 3, istri ketiga anaknya 4. Nah, bersikap adil itu kebanyakan mereka berpikir ketika saya ngasih istri nafkah 2 juta per bulan, dia akan memberikan juga nafkah 2 juta kepada istri kedua, 2 juta kepada istri ketiga. Itu adil menurut manusia, menurut dia sendiri, padahal belum tentu adil menurut Tuhan. Ya. Itu anaknya 1, ini anaknya 2, ini anaknya 3. Berarti kebutuhannya berbeda, ya. Yang harus dikasih makan juga banyak. Nah, jadi intinya apa? Tidak akan ada yang bisa berlaku adil. Ya, tidak akan ada yang bisa berlaku adil. Makanya waktu itu dulu saya prinsipnya adalah tidak menolak poligami, tapi saya mau punya istri hanya 1 waktu itu. Nah, ternyata ya itu ternyata ajaran Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih. Ya. Isa Al-Masih mengajarkan ya 1 seumur hidup.
Mhm. sampai mati. Kan di janji pernikahan begitu, setia Iya. sampai mati. Oh, ternyata saya sudah punya benih-benih percaya Yesus ternyata. Mhm. Nah, begitupun perempuan. Ketika perempuan punya ikrar bahwasannya tidak mau dimadu, nah itu punya benih tuh. Itu ajaran yang benar. Nah, kebenaran itu pasti datang dari Tuhan yang benar. Nah, Tuhan yang benar itu siapa? Ya Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Ya, ya. Nah, Anda dikenal juga suka memberitakan kabar baik kepada anak-anak muda, melayani anak-anak muda. Nah, bagaimana Anda melihat pergaulan anak-anak muda sekarang? Apa tinjauan kritis Anda terhadap mereka? Untuk anak muda ya, anak muda zaman sekarang itu kan sebenarnya kritis banget ya. Anak muda zaman sekarang nggak suka yang bertele-tele. Nah, makanya saya kadang kalau mau memberitakan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus kepada anak muda, itu biasanya menggunakan sebuah sistem yang namanya tanya jawab, ya, atau sebuah room di mana dia bisa bertanya semau-maunya, ya. Lalu saya coba menjawab, ya, apa yang dia butuhkan. Nah, ketika mereka merasa menemukan jawaban, maka bukan saya yang meminta untuk ayo mau ikut Isa Al-Masih, enggak. Tapi mereka yang malah meminta untuk, Bang, percaya nih Bang. Ya udah Bang, kapan dibaptis gitu. Nah, kapan disiploh. Nah, itu kan haknya mereka. Saya hanya menyampaikan. Dan saya tidak pernah mencari-cari jiwa-jiwa yang mau saya injilin gitu, enggak. Sebenarnya ya penginjilan di dalam kekristenan juga tidak salah karena memang ada perintahnya, dan di dalam keislaman pun berdakwah juga ada perintahnya. Jadi ya di sini jangan saling menyalahkan. Ketika waktu saya masih muslim juga saya sering berdakwah. Nah, sekarang saya jadi Kristen, masa saya berhenti berdakwah? Nah, inilah dakwah saya, ya menginjili. Nah, tapi saya tidak mencari-cari yang sedemikian rupa yang kata orang tuh harus kasih Indomie, ya kan, kasih duit, ya enggak. Nih kalau saya ada orang tiba-tiba datang, Bang, saya mau diskusi. Nah, makanya bagi kita, kalau kita mau menginjil, cuman satu, berdoa sama Tuhan, tolong kirimkan jiwa-jiwa yang mau mengenal Engkau, ya. Begitu aja, pasti Tuhan kirim deh tuh. Gak usah cari-cari di mall-mall, gak usah cari-cari di terminal. Waduh, itu namanya cari ribut, ya kan. Sama kalau kita punya kambing nih, punya domba nih di kandang, terus diculik gitu, kita marah. Tapi kalau dia datang sendiri minta makan, ya kita kasih. Nah, kalau dia betah, ya enggak, kita kan bukan nggak salah. Ya begitu. Jadi Pak, jadi anak muda itu sukanya langsung to the point dan mau membuka pikiran, nggak kolot, gitu ya. Jadi mau menerima masukan dan dia juga mau kritis. Nah, permasalahannya adalah ketika dia bertemu dengan orang-orang yang kolot nih, nah ini suka masalah nih, nah gitu. Kadang dia suka berpikir jangan deh gitu, karena mainstream pikirannya. Percaya A, ya A terus, pokoknya apa yang ada di dalam kitab ini kita yakinin. Nah, itu iman yang menurut saya bagus sih, sangat bagus, tapi ya buat saya nggak relevan aja iman begitu. Ya iman itu kan pokoknya harus diuji, segala sesuatu tuh harus diuji. Kalau benar ya pasti datangnya dari Tuhan. Kalau nggak benar ya pasti ya nggak bakalan tertarik kita. Gitu ya. Aja. Nah, Pak Fadil, apakah Anda tidak menyesal meninggalkan agama Anda yang lama? Kan seharusnya kalau Anda masih di sana menjadi salah satu petinggi partai atau ormas jika Anda tidak murtad. Belum tentu juga sih Pak. Oh, gitu ya. Iya, karena jika dilihat dari segi pemikiran dan pemahaman juga kompetensi mungkin iya. Tapi dalam sebuah pergerakan Islam ada yang namanya majelis dan keputusan ada di tangan mereka. Ada yang namanya majelis suro. Ya. Kader belum tentu bisa melejit, tapi keputusan majelis suro akan membuat sang kader melejit. Oh, gitu. Gitu ya. Nah, ini bukan alasan saya keluar, tapi karena kehendak bebas saya untuk memilih jalan keselamatan setelah kematian, karena kita semua hidup pasti akan mati. Iya.
Nah, saya nggak mau ketika saya mikirin kehidupan terus saya lupa mau kemana saya setelah mati. Dan saya nggak bakal selamat kalau saya nggak tahu saya mau kemana. Makanya saya mikirin udahlah setelah kematian saya mau kemana. Mau ke sorga kan, berarti saya mau kenal siapa yang punya sorga. Udah gitu aja. Jadi saya udah nggak mikirin yang beginian lagi. Kayak gitu. Iya, iya. Baik, terima kasih. Pak Fadil bisa ceritakan kegiatan dan pelayanan Anda saat ini? Oke, pelayanan saya saat ini ya mengembalakan aja di Metodis. Oke. Ya, jemaat kultum, lalu saya ngajar di beberapa gereja, juga STT, ya khusus Islamologi dan misiologi. Nah, khususnya di diaspora juga saya mengajar, ya. Betul. Lalu juga saya pelayanan ke daerah-daerah. Ya itu aja, saya pelayanan khusus. Ya nggak ada pekerjaan dan apa semua, karena bagi saya sudah bekerja di PT Kerajaan Allah. Ya. Jadi Pak Fadil ini adalah hamba Tuhan yang mengambil keputusan untuk full time, tidak bekerja di kantor. Nah ini nih. Ini kalau saya pelayanan keluar daerah, tidurnya ya di gereja itu. Ini kalau nggak salah pelayanan di Papua ini. Oh, di gereja itulah Pak Fadil tidur ya? Iya, di tidur. Mereka tinggal nyiapin kasur sama bantal guling aja. Jadi di situ tuh ada bunga-bunga kan, ada salib kan? Iya, iya. Itu mimbar di belakangnya. Iya, itu ibarat kayak makam aja udah langsung tuh. Ya, ada bunga-bunga, ada salib ya kan. Nah, ini ketika kita membaptis ya. Oh, ini pelayanan ketika membaptis ya? Iya. Ini di gereja ya? Itu di gereja semua. Nah, ini ada yang bertobat ya. Yang ketika dialog, lalu mereka memutuskan untuk bertobat, ya sudah kita terima pertobatannya, ya. Sama dengan yang lain, makanya, nah ini juga suatu perdebatan ketika saya pelayanan, selalu ada yang mengatakan, kenapa masih pakai peci, masih pakai koko? Saya bilang, ini bukan punya umat Islam loh, saya bilang. Kalau saya mau pakai baju apapun itu hak saya, gitu kan. Ini kekayaan nasional, gitu kan. Peci, songkok, gitu kan. Kalau orang Islam sendiri nggak pakai peci, ya. Makanya sorban dan lain sebagainya, ya kan. Koko juga bukan berasal dari Arab, koko juga berasalnya dari China, ya. Makanya namanya koko. Kalau perempuan yang pakai cici namanya, ya. Jadi koko, jadi kerahnya kerang Shanghai karena dari China. Ya, jadi buat saya kalau ada yang protes, ya saya bingung. Waduh, saya nggak pakai gamis loh. Kalau saya pakai gamis, pakai sorban, loh baru orang boleh protes. Nah ini memang gaya saya begitu dari dulu waktu kuliah, waktu di pesantren, ya memang begini. Nah ini ketika kemanapun kita pelayanan daerah, kita selalu topang tangan untuk daerah itu. Ya itulah yang. Oh ini pelayanan juga ya? Ya dimanapun kita jalan atau berkunjung, ya pasti kita menyebarkan kabar baik lah ya. Nah ini contoh anak-anak muda yang khusus ngubungin saya buat, Bang mau dialog. Saya terima. Hanya kemana-mana kita nyetir sendiri. Jadi ya udah Pak, pengalaman aja. Kalau saya nggak pelayanan full time, saya mungkin nggak bisa nyetir ini booth, nggak bisa. Saya mungkin naik apa gitu nggak bisa. Jadi saya belajar sendiri. Kalau ada yang mau nyetirin, betul. Jadi ada banyak pengalaman yang bisa saya ambil di situ. Jadi menambah banyak pengalaman dan wawasan ya. Betul. Pak Fadil juga sekarang sedang mengambil S3 ya? Kuliah di S3. Ya. Nah, saat ini kita tersambung dengan salah satu dosen dari Pak Fadil. Ini Dr. Rahto Mojati ya. Beliau juga seorang mantan muslim yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Selamat siang Pak Rahto Mojati. Selamat siang Pak. Kendaraan ya Pak? Halo. Iya Pak, maaf ini. Ya, karena habis dari kampus tadi. Wow, apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan ya. Saya dengar saksiannya Pak Fadil luar biasa di TV Diaspora ya. Iya, terima kasih Pak. Saat ini kami sedang bersama dengan salah satu mahasiswa Bapak nih Pak Fadil. Oh iya. Bapak kenal baik ya?
Iya Pak, benar. Pak Fadil adalah salah satu mahasiswa yang mengambil program doktoral Pak, Hmm, doktor teologi, iya. seperti itu Pak. Eh, bisa Bapak cerita tentang Pak Fadil, mungkin waktu mengikuti kuliah Bapak atau ketika Bapak berbincang-bincang dengan Pak Fadil ketika dia mengikuti mata kuliah Bapak. Bapak Ya, eh, baik. mengajar mata kuliah apa ya Pak? Saya waktu Pak Fadil ikut di kelas saya mengajar mata kuliah teologi nubuatan, lalu Oh, mata kuliah teologi religionum. Ya, Dan betul. saya lihat Pak Fadil di kelas itu memang aktif ya, kelihatan cerdasnya seperti itu. hmm. Kelihatan dari cara bicaranya Pak, Oh iya, baik. seperti itu Pak. Eh, Pak Rahtomo Jati sudah berapa lama kenal Pak Fadil sebagai murid dari Ya Pak kurang lebih, Fadil? ya ini masuk semester kedua ya, Ya, semester 2 ya, Oh, ya, seperti ya. itu. Ya, Hmm. Dan kalau Bapak melihat dari partisipasi Pak Fadil dalam perkuliahan, Pak Fadil ini orang yang cerdas dan kritis gitu ya? betul Pak. Jadi bukan hanya itu, Pak Fadil orangnya juga disiplin Pak. Jadi setiap Oh, kali kita kasih tugas-tugas itu diselesaikan sebelum itu ya, waktu yang sudah ditetapkan untuk dikumpulkan itu sudah dikumpulkan. Dan wah kalau luar biasa. presentasi di kelas itu juga banyak teman-teman yang mendapat sesuatu dari diskusi yang berkembang. Hmm, Tentunya sesuai dengan topik yang dibicarakan. Dan iya, itu iya. sesuatu yang luar biasa. Pak, apakah Pak Fadil ini suka bertanya hal-hal yang jelimet nggak di kuliah, Pak? Ya, tanyanya nggak terlalu jelimet, tetapi yang inti Eh, dari setiap permasalahan itu pasti ditanyakan. Seperti itu. Dan itu menjadi berkat ya bagi kelas. Maksudnya bagi teman-teman satu kelas. Karena satu kelas ini banyak Pak, ada 21 ya. ya, ya, Kelas doktor itu ada 21 mahasiswa. ya, Seperti ya. itu. Baik, Pak. Eh, Pak, ada pesan Bapak untuk Pak Fadil sebagai Ya, mahasiswa Bapak? baik pesan saya buat Pak Fadil ya, tetap terus kerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan ya, karena sudah menerima ya keselamatan yang luar biasa, itu yang utama, menerima Iya, kehidupan kekal, dan terus kembangkan talenta karunia yang Tuhan amin. sudah percayakan untuk melayani Tuhan iya. Yesus Kristus sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan untuk mengembalakan dan untuk memberitakan kabar baik. Amin. Seperti itu Pak. Iya, Terima kasih. terima Terima kasih. kasih. Mungkin Pak Fadil Ya, ingin menyampaikan sama Pak. sesuatu untuk Pak dosen. Oke, saya mengenal beliau pas ketika saya masuk kuliah ya, dan saya merasa bersyukur. Ini Hmm, juga apa karya Tuhan juga. Akhirnya kita bisa ketemu. iya. Satu background juga soalnya mantan Muslim juga. Hmm, Ya, ya. satu background. Nah, saya senang biasanya yang kalau satu background gitu kan, bukan Jadi berarti nyambung kalau Pak setiap diskusi jadi gitu ya. nyambung diskusinya, nyambung Oh, gitu. iya, iya. Nah, Iya. kalau yang lain kan nyambung dalam segi bahas Alkitabiah, ya Hmm, karena ini nyambung dari segi background. Nah, iya. jadi enak gitu. Jadi saya sangat bersyukur lah mengenal Pak Rahtomo Jati ini. Beliau mengajarnya juga enak, ya kan, juga sistematis. Jadi kita juga sebagai mahasiswanya merasa nyaman aja diajar sama beliau. Hmm, Mantap Pak Rahtomo. Iya, iya. puji Tuhan. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Rahtomo Jati untuk kesediaannya hadir dalam talk show ini. Tuhan memberkati, hati-hati di jalan, Pak. Baik, terima kasih juga Pak Pendeta untuk waktunya saya boleh gabung di acara pada saat ini. Tuhan berkati. Tuhan Tuhan berkati, Pak. berkati. Ya, Pak Fadil, pada tahun 2015 Anda keluar dari pekerjaan Anda dan kemudian melayani secara full time. Yep. Nah, apakah saat itu Anda mau keluar dari zona nyaman, dari comfort zone, atau bagaimana? Bisakah Anda menjelaskan mengenai hal ini? Keluar dari pekerjaan 2015.
Jujur saja, saya merasa saya melayani Tuhan dengan bekerja itu agak berat. Kalau dua-duanya dilakukan bersamaan. Kalau dua-duanya dilakukan. Namun kalau saya tidak bekerja, saya nggak makan. Karena tidak ada penghasilan. Ya. Nah, jadi yang menopang kebutuhan saya adalah gaji saya itu. Nah, itulah zona nyaman saya di dalam pelayanan. Yaitu dapat penghasilan dari gaji itu. Tetapi setiap orang kan zona nyamannya masing-masing berbeda ya. Kalau saya di tadi tempat pekerjaan tadi, dan ini ya tidak semua orang juga mau diharuskan mencontoh, tidak. Cuman saya berpikir saya harus keluar dari zona nyaman saya untuk benar-benar fokus kepada pelayanan ini agar Tuhan benar-benar berkenan dan Tuhan juga merasa saya tidak setengah-setengah gitu kan, karena ikrar saya waktu saya dibaptis ya saya mau menjadi orang yang memberitakan kabar baik. Iya. Sama waktu saya ketemu Mbak Bejun, saya cuma minta didoain, habis itu udah menghilang. Mbak Bejun mengundang saya berkali-kali, ya saya nggak datang karena bagi saya lagi fokus kerjaan nih. Maaf ya Be, saya lagi kerja. Maaf ya Be, kerja. Jadi fokusnya kerjaan. Datang sekali, habis itu ya merasa bersalah aja sama Tuhan. Mau untuk pelayanan aja setengah-setengah ya. Untuk pekerjaan ketol. Ya gimana Tuhan kalau nggak. Ini pergumulan cukup panjang. Betul. Ya. Nah akhirnya saya memutuskan untuk resign. Dan saya benar-benar pelayanan. Akhirnya saya datangin Mbak Bejun. Udah Be, ayo pelayanan full deh. Gitu. Udah deh, akhirnya saya pelayanan full. Sampai pada akhirnya 2017 saya menikah. Ya kan, saya 2017 menikah. Nah kalau ada anggapan bahwasannya saya masuk Kristen karena perempuan, itu sebuah hal yang menurut saya menggelikan juga, karena pertobatan saya jauh dari sebelum saya menikah. Menikah saya umur 2017 gitu kan. Jadi agak aneh aja gitu. Tapi ya saya namanya orang yang mau berkata apa-apa ya terserah aja lah, netizen kan ngomongnya begitu ya. Kalau lebih pedes gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah, saya merasa saya harus keluar dari zona nyaman saya agar saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Saya benar-benar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Perlindungannya, penyertaannya dan lain sebagainya saya bisa merasakan secara pribadi. Ya kan? Akhirnya saya benar-benar putuskan untuk keluar. Nah, yang saya khawatirkan adalah istri saya ketika menikah ikut jejak saya. Bener. Ngikut dia. Wah, saya udah berpikir nih, nggak apa-apa, saya nggak kerja, istri saya udah kerja, gitu kan. Jadi saya ada penopang pelayanan lah ya. Nggak taunya juga ikut. Tadinya berharap istri tetap bekerja supaya ada yang menopang. Betul. Rumah tangga ini dapurnya ngepul gitu ya. Betul. Jadi ya udahlah, gitu kan, kita satu saya udah nggak kerja, istri aja. Istri juga ikut. Saya nggak bisa marah karena saya juga mencontohkan itu kan. Ya sudah, ya udah kita doa sama Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau yang punya berkat dan kami mau hanya melekat kepadamu karena Engkaulah yang punya berkat. Terima kasih Tuhan. Udah kasih surat resign. Istri. Ini keputusan iman berarti ya? Iya. Istri tanya dulu ke saya, kalau nggak mungkin dia nggak tanya. Iya. Ya kan, tanya, habis itu doa, kasih surat resign. Sampai sekarang dicukupin sama Tuhan aja tuh. Dan terbukti Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Terbukti. Luar biasa. Tuhan Yesus hadir dalam setiap permasalahan keuangan kita. Ya, dalam setiap permasalahan pergumulan apapun, Tuhan Yesus selalu hadir. Jadi ketika Pak Fadil mengambil keputusan untuk keluar dari pekerjaan, lalu istri juga keluar dari pekerjaan dan menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, bersandar kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus membuktikan pemeliharaan itu. Iya. Bahkan sekarang sudah punya baby umur 3 bulan. Yes, ya. Itu berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi apapun nih, misalkan nih, dari kelelah apapun saya dalam pelayanan, ya, itu biasanya kan hilang kalau saya setelah
mandi atau apa gitu. Iya. Ini baby itu yang bikin, Oh. waduh, nggak perlu mandi juga kayaknya langsung seger gitu. Gitu, kangen gitu ya. Iya. Kalau pelayanan pengen segera pulang ke rumah ketemu sama si kecil. Iya, terima kasih Pak Fadil. Sama-sama, Pak. God Lovers, tidak terasa kita telah sampai ke penghujung talk show ini. Nah, Pak Fadil, sebagai pertanyaan penutup, apa pesan Anda kepada God Lovers, khususnya anak-anak muda nih? Khususnya anak-anak muda ya. Iya. Ya, kalau saya nih, khusus untuk anak-anak muda, tolong ya, untuk sama yang lebih tua tuh denger. Ya. Yang kedua, banyak baca. Ya, biasanya anak-anak muda sekarang nih malas baca. Ya, malas baca, maunya udah yang penting apa? Baca WA, Pak. Oh, baca WA. Ya, banyak baca, terus juga banyak meneliti hal-hal yang dianggap remeh, karena kita nggak tahu dari hal yang remeh itu bisa ada hal yang besar loh. Ya. Jadi buat saya tadi menghormati orang tua, ya, dengerin apa kata orang tua, lalu sering baca dan meneliti hal-hal yang remeh. Ya, dari itu semua pasti ada perubahan. Ya, kalau dibilang wah enggak nanti terlalu rohani banget gitu kan, enggak banyak kok remaja funky yang cinta ilahi, boleh funky tapi cinta ilahi, ya kan, terserah mau bagaimana, yang penting kita tahu batasan-batasannya, ya kan, banyak baca, banyak dengerin orang tua atau yang lebih tua nasihatin kita bukan karena dia tidak sayang, malah justru karena sayang. Karena saya jujur aja, selama saya jadi gembala, saya baru tahu aktivitas anak-anak muda, karena banyak yang konseling kan. Oh begitu ya. Waduh Pak, anak muda zaman sekarang Pak, pergaulannya ekstrim. Oh gitu ya. Ekstrim. Mau yang Kristen kayak mau yang Islam, semua ekstrim. Tapi permasalahannya orang yang Kristen saya bisa nasihatin secara langsung. Ya. Nah, kalau yang Islam yang di luar dari kekesenan, harus dia yang datang ke saya, nggak bisa saya yang ke sana. Gitu. Kayak contohnya saya mau mengenal Tuhan, nah di situ saya bisa menasihati. Nah, kalau yang Kristen saya bisa langsung menasihati, khususnya pergaulan bebas. Saya mengatakan begini sama anak-anak muda yang di gereja gitu kan, saya bilang bahwasannya kalian semua jangan lupa ya, kalian ini kalau mau cari ikan, itu saya filosofinya ikan karena pasangan kan. Kalau mau cari ikan tuh di akuarium ya, kalau mau cari ikan di akuarium. Akuarium itu jelas yang dipajang adalah ikan-ikan hias. Ikan-ikan mahal. Jangan di comberan ya? Ya, mau di comberan, mau di kali, mau di laut gitu kan. Ikan hias tuh mahal ya. Akuarium itu maksudnya apa? Ya gereja, persekutuan anak muda, youth dan sebagainya. Nah, cari deh di situ deh. Ya. Mau ini sama ini sama ini. Wah, mau ada drama Korea di dalamnya kayak wah ini selingkuhan ya. Saya bilang, selama belum menikah kalian harus menentukan, tapi jangan coba-coba pacaran kalau kalian tidak niat menikah. Tapi intinya cari di akuarium, yaitu tadi persekutuan anak muda dan youth dan sebagainya. Kenapa? Ya jangan coba-coba cari di kali, di sungai, di comberan atau di laut. Nah itu bahaya. Kalau ketemu ikan hiu, itu yang kemakan. Kalau di comberan ikan betok ya. Nah maksudnya saya mengatakan jangan coba-coba kalian mau bawa iman orang lain ke dalam iman saudara. Ya, jangan coba-coba. Udah di akuarium aja. Iya. Kalau dapatnya yang cerek bisa lah, kalau yang besar misalnya hiu misalnya, ya kalian yang kemakan. Makanya itu dalam artian ya jangan coba-coba deh kalian mau memurtadkan orang dengan pernikahan. Itu yang secara gamblang saya mau katakan. Baik. Ya, anak muda yang penting harus semangat. Ini nasihat dari Pak Fadila Mulya bagi God Lover, khususnya anak-anak muda. Ya, carilah pasangan di akuarium. Ya. Terima kasih kepada Pak Fadila Mulya yang sudah hadir di tengah-tengah kita siang ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada God Lovers yang setia menonton
Diaspora TV Talk Show. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.